Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa barakatihi. Dermawan itu kemarin wal qanaat lan qanaat wal hilmu lan hilim ya, baik orangnya, wa tawadu lan rendah hati, wa taubat lan taubat, wa saburan sabar, wa tazamalu lan gawe kaelokan. Suma mutmainatun ulin nafsu mutmainah wa ma'ulwa te tempat yang mutmainah iku asirru yasir latifatus sir wa wa tesir iku pijani pisadail aisar ing dalam gigir-gigir susu kang belah kiwa ini gigirnya bikodi asbaini sakadar saukuran 2 ramo ila jihati sadri maring arah dada segini gigir. Kemudian wa junudwa itu junud bara dia mutmainah iku al jud urang jud loman wa tawakkul lan tawakal wal ibadah wa syukur wa ridha wal khosyah lan khosas sumarodia nuli nafsu rodia wa malate tempat ya rodia iku sirusir ya, namanya sirusir ya, latifatis sirusir itu walala murad dia al-qalib bil alifi al-qalib lan barangkali al-murkan dan maksud dia kalawan ya sirusir iku al-qalibu qalib kang bolak-balik bil alifi badal qaf wa fatilam al-qalab lan matakan lam wa wa jamil jasad seluruh jasad gitu ya. Jadi disebutnya kulu udwin gitu. Latif atau kulu udwin jadi seluruhnya ini. Wa junudwa tewe junud atau baladia sirusir iku ala karamu mulia. Wa juhud loman misalnya karamu loman wa juhud wal ikhlas wal wara lan hati-hati wa riyadhah lan mendidik diri wal wafa lan nohoni. Suma mardian oleh nafsu mardiyah wa mala itu tempat yang mardiyah ikal khopi jadi latifatul khopinya itu loh khopi wa wa te khopi iku pi janibi sadil aiman ing dalam gigir susu kang belah tengan ya bi qadi asbaini kalawan saukuran 2 jari itu belah ini ila ausati sadri terus ya nyambung ke tengah-tengah dadanya sini. Nah, ditunjukin wa junudwa tawi balania khafi iku husnul khuluq ya, atau husnul khuluq bagusnya akhlak wa tarku malan ninggalkeun barang si Allah sana Allah ya wal lan walas bil khalqi kalan makhluk wa hamluhum lan gawana ya khalqi anis salah saking kapatutan wasafilan pemaaf an junubim saking pira kasalan ya kaum wa hubum lan demen ing ya kaum wal mela condong ilai maring kaum li rajihim kana ngaluarkeun ya kaum minaz zulumati tabaihim saking pira-pira petenge naluri ya kaum wa anfusihim lan pira-pira nafsu ya kaum wa ila anwari arwahim maring pira-pira ruh atau cahaya ruh ya kaum. Suma kamilah terakhir ya itu nafsu kamilah ya wa malwa al-afa tempat ya kamilah iku al-afa ya ada latifatul akhfa sebutnya itu ya itu wa wa ya afa iku wasu satri tengah-tengah dada wa junudwa atau junud atau bara dia latifatul akhfa iku ilmu yakin wa ainul yakin dan yakin wa hakul yakin dan hakul yakin sudah ke situ disebut itulah ahba itu paling ahba ada khopi ada ahba latifatul khopi atau latifatul ahba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengenai masalah ruh atau masalah nafsu ya ini konteksnya itu malaikat itu nggak punya seperti yang ada dalam diri manusia, makanya beliau itu para malaikat itu sujud sampai hari kiamat ya kalau ruku itu ya kena dia tuh emang cuma bisa sujud doang, nggak mikirin beban. Tapi manusia itu banyak beban yang dibandingkan. Coba aja dilihat dari manusia itu
Ada enggak dalam diri manusia, dari malaikat yang ada dalam diri manusia seperti nafsu? Ada nafsu yang baiknya itu mesti harus ditembongkan atau dijohirkan, itu bahkan dikembangkan. Ada nafsu ya yang jelek yang mesti harus dijaga, diraksa atau dikendalikan, itu nafsu seperti itu. Di antaranya ini, bahkan dulu kan ada para ulama-ulama ahli tasawuf gitu. Nah ini belajar masalah ini ya, masalah ngaji diri ini supaya apa, nanti tentang masalah apa pembahasan diri itu nah dibahas di ilmu tasawufnya secara detail, itu sedetil-detilnya itu di situ ya, dengan lengkap dengan pembahasan tata cara gimana supaya bisa memunculkan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik gitu ya. Kemudian bisa apa namanya mengendalikan sifat yang tercela, itu di situ ada. Nggak lain zikirnya cuma la ilaha illallah, itu di zikir paling afdal apa la ilaha illallah zikir itu ya. Semua kan zikir ya, makanya zikir apa la ilaha illallah afdal zikir. Makanya itu dua cara itu. Makan ya kalau misalnya apa namanya zikir apa baca tasbih ya, itu juga itu disebutnya disebut lapan la ilaha illallah. Kan ada itu, ada zikir apa, ada zikir syariat, ada zikir thariqah ya, kan gitu. Kalau zikir syariatnya itu bisa diucapkan kalau zikir syariat ya, itu diucapkan kedengar dengan pakai huruf itu syariat kan gitu. Lapan la ilaha illallah ya, lapan apa namanya tasbih, tahmid ya, kemudian kita sholat ya, kemudian kita zakat, puasa, itu zikir juga itu. Tapi zikirnya itu adalah zikir syariat sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Az-zikru la yuhtasu bilisan bal kullu ma yatasababu ta'atan wa ibadatan. Zikir enggak harus dengan lisan doang. Yang sesuatu yang bisa menjadi sabab taat juga zikir. Kita mau usaha, tujuan usaha untuk menafkah anak istri kita sebagai sedekah, itu tadi disebut zikir ya. Dalam proses usaha itu zikir, itu namanya zikir juga. Nggak hanya dengan lisan, dengan baca tasbih, tahmid itu kita berbuat baik ya, kita bangun majelis ta'lim, bangun pesantren, itu sarana buat orang berzikir. Nah wasilahnya itulah termasuk orang yang berzikir juga, itu syariatnya. Itu kan bisa diucapkan. Tapi kalau zikir thariqah dari dalam hati nggak bisa diucapkan. Nah inilah zikir afdalnya lapan la ilaha illallah. Ternyata di sini manusia memiliki macam-macam itu nafsu di situnya. Nafsu. Makanya ilmu hikmat itu sebetulnya itu aslinya ada aslinya hikmat. Alam anna ilmal hikmah yagsilu an-nufus at-tabiyah julmaniyah. Kama yagsilu as-sabun bisaum. Ya. Alam ketahui ilmu hikmah itu ya, itu bisa mencuci gitu nafsu-nafsu itu. Watak-watak naluri yang jahat. Itu dengan cara-cara zikir khusus. Nah, karena kita di sini bukan menceritakan tentang masalah zikirnya, ini menceritakan masalah pada diri manusia ya. Kita harus diwaspadai ya. Kalau setelah kita tahu sebelum kita ngaji tasawuf juga ya, kan kita udah termasuk thariqah, tasawufnya kita sedikit-sedikit aji gitu. Yang ngaji thariqah tapi ngaji tasawuf ya bingung juga ya. Gitu. Nah, jadi harus kaji ilmu tasawuf fardu ain. Kemudian di situ manusia itu mempunyai ya, apa yang namanya nafsunya, nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu, mutmainnah itu sir, namanya disebut latifatus sir, itu nafsunya mutmainnah. Latifatus sir itu berada di pinggir susu belah kiri ya, pinggir susu belah kiri seukuran 2 jari, itu lurusnya ke dada. Pinggir. Bukan di bawah susu ya, di pinggir nembus ke dada. Di sini ada namanya disebut latifatus sir atau disebut mutmainnah. Ya, mutmainnah di gua jadi sini nembus ke sini. Gitu. Kemudian ada lagi
di situ. Nah nanti kalau sudah ada di sini kan ngembangin pengennya sayang sama orang, tawakal, ibadah. Kan ini muncul ya. Makanya dimunculkan yang itu dikendalikan seperti itu. Yang kalau ahlinya ada tekniknya gitu. Jadi supaya apa? Supaya itu orang itu berakhlak. Ya tujuan kan gitu, mengikuti anak. Karena untuk mengikuti jejak Rasul itu nggak mudah sebetulnya, nggak mudah. Karena kan kita itu masih bercabang cinta itu kadang bercabangnya, selera kita kan bercabang kan itu. Ya kalau mengikuti jejak Rasul kan kadang-kadang banyak prihatin. Padahal ya kalau menurut keimanan enak, tapi menurut nafsu mah ya prihatin juga. Nah, itu karena kita cabang cintanya kepada dunia ya, jadi berat menurut kita. Yang ngikutin saya itu berat. Ya, orang jarang sholat, udah lama jarang sholat, pas sholat berat gitu. Sholat subuh juga berat ya, itulah kan manusia. Nah kemudian ada juga yang disebut nafsu radiyah. Radiyah itu ya. Itu radiyah itu nafsu di situ nama tempatnya sirusirnya, latifatus sirusirnya di situ. Nah itu di sini. Jadi atau disebut radiyah itu disebut jami'ul jasadi itu maksudnya. Nah jadi seluruh anggota. Nah, semua itu supaya berjalan. Makanya zikir-zikir itu supaya berjalan. Ya. Kalau melatih zikir itu supaya nanti kan praktek-prakteknya seperti itu ya. Jadi baca aja dalam kitab, ada keterangannya di dalam kitab Kifayatul Adqiyah di situ ya. Kalau zikirnya kita buat la ilaha illallah, jadi dari bawah usal ini la naik ke la ilaha ke kiri, ilah ya, illallah, ilah itu di tengah, ya Allah ke ini pinggir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi gitunya itu keterangan di situ. Jadi la ke atas, ilaha ke kiri, illallah, la ilaha illallah. Itu praktek itu ada di dalam kitab tasawuf ini. Nah itu jadi ketika mengucapkan la ini semua itu udah kelewatin dari beberapa latifah asyabah itu kelewatin semua itu ya saking banyaknya kita zikir jadi muncul yang baiknya muncul ya, yang jahatnya itu bisa terkendali, itu maksudnya itu ya. Nah kemudian akhirnya kitab mardiyah, nafsu mardiyah itu namanya latifatul khofi ya, itu berada di janibi sadil aiman ya, al-asmi, itu berada di sebelah ini, dua jari disusut di sini ya, sampai dada di sini adanya ya. Kalau muncul di sini ada prakteknya, nanti ditekan. Nah itulah nanti ada gurunya, gak berani kan saya ya. Kalau ada nggak boleh ngejajahin sebetulnya gitu, kalau masih ada sanadnya, ada mursidnya nggak boleh. Udah gitu aja ya, posisi sebelah ini ya, gitu masuk dulu ke situ baru ya dikasih tahu ya. Nah, sembarangan itu. Wa huwa wastul sadri. Nah yang terakhir semua kamilah ya, nafsul kamilah itu namanya ya, apa itu latifat apa, itu tengah-tengah dada gitu ya. Nah kalau itu bagus saja, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, seperti itu. Nah terus insyaallah ada di diri manusia, itu bedanya dengan malaikat ya. Wala abun wala umun wala yasrabuna wala ya'kuluna wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Rabbina ma'aka bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa subhana rabbika dzalikal fadlu min rabbika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.